Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10. Guru Dharma. Sin-Fa Siang Sutra Teratai episod 1199. Semua yang mendengarkan Dharma dan ikut bersukacita mendapatkan peramalan dari Buddha. Ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan orang lain akan memperoleh buah kebuddhaan. Apalagi kalau dilengkapi dengan dapat mendengarkan ajaran, membaktikan segenap jiwa kehidupan untuk menerima dan menegakkan ajaran, serta memberi persembahan melalui 3 karma. Mendengarkan Dharma dan memahami sedikit saja sudah pun mendapatkan peramalan. Apalagi melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma selama kalpa sebanyak butiran debu. Mari memahami dengan sungguh hati. Ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan orang lain akan memperoleh buah kebuddhaan. Apalagi kalau dilengkapi, ini dapat dikatakan bahwa ketika kita ikut bersukacita akan mendapatkan pahala kebajikan seperti pada bab 500 murid menerima peramalan serta bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Seperti ini, orang ini mereka mempunyai jalinan jodoh untuk mengikuti persamuan Dharma. Mendengar Dharma Buddha, mendengar Sang Buddha memberikan peramalan kepada para murid utama. Di dalam hati mereka tumbuh rasa sukacita, rasa senang. Dengan demikian saja mereka sudah bisa mendapatkan peramalan. Apalagi mereka yang benar-benar bersungguh hati, kemudian membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, mengamalkan sesuai yang diajarkan, masuk ke tengah orang banyak. Apakah menggunakan kebijaksanaannya menunjukkan kekuatan gaibnya, ataupun memanfaatkan kebajikan mereka, membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih di kandung badan. Bersumbangsi sedemikian di dalam kelompok Sanghanya, Buddha. Inilah benih agung dengan kondisi yang agung dan mendapatkan buah balasan yang agung, yang datang untuk mendukung tempat pencerahan Buddha. Sang Buddha memberikan peramalan kepada mereka satu persatu, termasuk yang mulai membangunkan ikrar karena ikut bersukacita. Semuanya sama, mendapat peramalan dari Buddha. Maka dikatakan, ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan orang lain akan memperoleh buah kebuddhaan. Akan mendapatkannya dengan sungguh hati memohon, membangun ikrar. Sang Buddha akan memberikan peramalan kepada mereka pada masa depan. Berapa panjangnya waktu mereka harus melakukan praktik pelatihan seperti ini? Memberi persembahan kepada sangat banyak Buddha. Kelak semuanya akan mencapai kebuddhaan. Apalagi jika kita membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Kita bersungguh hati pada masa lalu, kita sudah sedemikian membaktikan jiwa kehidupan untuk menerima dan menegakkan, memberi persembahan dengan ajaran 3 karma, dengan sungguh hati memberi persembahan dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Menerima pengajaran dari Buddha, berbuat dalam tindakan nyata di tengah orang banyak. Dengan demikian sudah pasti akan mendapat peramalan dari Buddha.
Semua ini membuat kita bisa sangat memahami pahala kebajikan dari meyakini, menerima, dan mengamalkan. Walaupun Anda ikut bersukacita, Dharma bisa terserap ke dalam batin. Kita hendaknya juga bersungguh hati, dengan hati yang sukacita dan meyakini, walaupun hanya beberapa kalimat, ataupun satu kalimat dan satu bait syair menyerapnya ke dalam, sudah bisa kita pergunakan yang bermanfaat untuk orang lain. Kita harus bersumbangsi. Pahala kebajikan demikian tetap sama kita juga mendapatkan pahala kebajikan. Karena dia dapat mendengarkan dan juga satu kalimat saja sudah bisa menerima dan menegakkannya dalam kehidupan. Seperti ketika saya, Master, di Visudi berlindung pada 3 perlindungan oleh kakek guru, Master Yin Sun, yang terhormat guru pembimbing. Ajaran yang beliau berikan tidaklah banyak, hanya 6 kata saja, yakni 2 kalimat. Demi ajaran Buddha, demi para makhluk. Demikian halnya, saya sudah menerapkannya seumur hidup saya. Walaupun tidak memahami banyak, namun menetapkan tekad untuk lakukan saja sudah benar. Selama 50 tahun hingga saat ini, demikianlah terus berlalu layaknya satu hari saja. Bukan hanya di kehidupan ini saja, tetapi juga untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya. Tidak peduli kedepannya akan terlahir di mana, tetapi dari 6 kata yang singkat saja, saya akan mendedikasikan seumur hidup saya demi orang lain. Selama proses tersebut selalu rela dan sukacita, dalam kerelaan dan sukacita. Tidak peduli kedepannya akan seperti apa dan kehidupan selanjutnya akan terlahir di mana, saya akan tetap sama. Merasa belum selesai melaksanakannya, akan tetap melanjutkannya walaupun berada di alam manapun. Satu saat, 20 hingga 30 tahun yang lalu, ada sekelompok komite di Taipei yang baru membangkitkan tekad. Saya berada di Taipei. Kelompok ini sangat bersukacita di sekeliling saya. Ada 3 kakak beradik perempuan. Masing-masing dipanggil kakak paling tua, kakak nomor 2, dan kakak nomor 3. Walaupun mereka bukan kakak beradik kandung, namun telah mengikat diri agar bertekad dan bertujuan yang sama. Pada awalnya, di mana ada tempat melatih diri, mereka akan menuju ke sana dan mendukung tempat itu. Kemudian, Qing Ming, komite pertama di Taipei yang disapa sebagai Sejie paling senior, mengajak mereka bertiga untuk datang kemari. Setiap kali saya ada di Taipei, mereka bertiga hampir selalu berada di sisi saya. Mereka sangat giat demi Ceci. Donatur juga sangat banyak. Mereka juga sangat suka mendengarkan Dharma dan juga suka bertanya. Suatu hari, kakak nomor 2 bertanya kepada saya, Master, Anda bertekad ingin membangun rumah sakit. Kami sangat bersyukur, sangat berbahagia. Izinkan kami agar bisa menjalin jodoh baik dengan semua orang. 1 batu juga boleh, 1 bungkus semen juga boleh. Setiap kali terpikir jika dapat membangun rumah sakit besar yang bisa menolong orang, kami sangat bahagia. Master, pahala kamu tak terhingga. Tapi saya bertanya kepada Master, kehidupan masa depan Master akan di mana? Saya melihat mereka dan berkata,
dimanapun saya terlahir di kehidupan mendatang. Apakah kamu mau mengikuti saya?" Ia berkata, "Iya, Master, Anda harus membiarkan saya mengikuti Anda dengan erat." Saya menghela napas dan menjawab mereka, "Kehidupan mendatang saya ingin ke neraka." Pada saat itu, mereka berhenti sejenak sembari berpikir. Mereka terus menatap ke saya. "Tidak berani mengikut ya?" tanya Master kepada mereka. Setelah mereka berpikir sejenak, kakak pertama berkata, "Mau, Master." Kemudian menepuk pundak adik kedua. "Anak lugu, jikalau Master ingin ke neraka, tentu karena Master ingin membimbing orang." Bodhisattva Siti Garba memiliki tekad untuk tidak mencapai kebudaan sebelum neraka kosong. Master ingin pergi membantu menyelamatkan orang. Kenapa bisa kita tidak mengikutinya? Adik ketiga berkata, "Benar. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Kita harus mengikuti Master dengan erat." Jika teringat, turut bersukacita juga merupakan pahala kebajikan. Tidak peduli masa depan seperti apa. Apakah juga ada pahala kebajikan? Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jadi kerjakan saja. Pilih dan kerjakan hal-hal yang benar. Dharma haruslah didengar. Benarkah dalam Dharma itu? Apa saja yang diminta oleh Master untuk dikerjakan, aku akan melaksanakannya. Walaupun hanya 6 kata, 2 kalimat. Apakah ini juga Dharma? Saya juga demikian melakukannya. Saya mengatakan akan pergi ke neraka. Apakah ini juga Dharma? Saya juga mengatakan demikian. Mereka juga turut bersukacita. Semua orang telah mendengar. Semua orang sangat bersukacita. Semua orang berkata, "Benar, Bodhisattva Siti Garba sangat susah menyelamatkan para makhluk di neraka." Beberapa hari lalu, bukankah Master juga sudah mengatakannya? Kita harus mencegat di depan pintu neraka. Kita mau semua orang bertekad membuat orang melakukan kebajikan. Dengan sendirinya mereka tidak akan masuk neraka. Ini juga beberapa hari yang lalu, ketika Master membabarkan sutra Baik Saja Guru. Bukankah dikatakan demikian? Semua orang lalu teringat, benar, melakukan kebajikan setiap hari, lakukan saja, sudah benar. Jadi turut bersukacita juga adalah pahala kebajikan. Pahala kebajikan dari turut bersukacita ini juga sama besarnya. Mengapa sama besarnya? Kita bisa mengajak banyak orang dalam waktu yang sama untuk bertekad. Orang yang banyak, kekuatan hati yang terhimpun juga banyak. Dengan otomatis bisa menjernihkan dunia. Butuh banyak orang untuk menjernihkan dunia. Turut bersukacita dalam kebajikan. Ada juga turut bersukacita dalam kejahatan. Hanya turut bersukacita saja, kita harus mendalami dengan sungguh hati. Apa sebenarnya yang disebut dengan turut bersukacita? Di masa lalu, pada saat Sang Buddha masih berada di dunia, ada seorang sesepuh di kota Rajagraha, sangat kaya, memiliki seorang putra yang akan menikah. Ketika putra ini menikah, banyak kerabat dan teman datang mendoakan mereka dengan baik. Pernikahan itu sangat mewah dan meriah. Setelah 7 hari, pengantin baru berpikir, mengapa tidak keluar untuk berjalan-jalan? Taman bunga di belakang sangat indah.
Ayo, kita jalan-jalan di taman bunga belakang. Anak muda mengajak istrinya yang sangat cantik. Kemudian mereka berdua bergandengan tangan jalan menuju ke taman bunga belakang. Bermesraan, pengantin baru menikmati langit bulan Maret di sana. Musim semi baru mulai. Pohon-pohon baru saja mulai bertunas, tetapi beberapa bunga masih bermekaran. Ada yang sedang berbunga, beberapa bunga sudah mekar. Istri muda itu melihat serangkaian bunga, penuh dengan bunga yang bermekaran. Dia sangat gembira dan berkata kepada suaminya, "Lihat, bunga-bunga itu mekar penuh. Bentuk setiap bunga sangat indah dan setiap cabang sangat subur." Istri muda itu sangat senang. Sang suami melihat tangan istrinya menunjuk ke arah sana, berkata, "Lihat betapa cantiknya bunga-bunga itu." Pria muda itu ingin membuat istrinya lebih bahagia. Jadi dia memanjat pohon dan mengulurkan tangan untuk memetik bunga itu. Saat ia mencoba untuk mematahkan cabang, dia mengambil satu langkah lagi. Dahan tempat dia menginjak tidak cukup tebal, sehingga tidak dapat mendukungnya. Dahan yang diinjaknya patah dan orangnya jatuh bersama dahan itu. Meninggal dunia di tempat itu. Keluarga ini berduka. Layaknya petir menyambar di langit cerah. Anak satu-satunya yang baru saja menikah. Mengapa di hari ketujuh sudah tertimpa musibah demikian? Berita ini pun tersebar. Banyak sanak keluarga yang 7 hari lalu datang merayakan resepsi yang bahagia. Yang tinggalnya jauh mungkin saja baru sampai di rumahnya. Sudah kembali menerima kabar yang demikian pula. Keluarga dekat kembali lagi ke rumah ini, di mana dekorasi resepsi pernikahan masih saja terpampang, dan ada orang sedang menanggalkan dekorasi tersebut. Kemudian mulai menggantinya dengan dekorasi untuk acara duka cita. Ratap tangis di dalam rumah kian menggema, karena sanak saudara dan teman-teman bertahap datang melayat. Ketika itu setiap harinya semua orang terus membicarakan hal tersebut. Dan setelah beberapa hari saat akan dikremasi, kebetulan Buddha sedang memasuki kota tersebut. Mendengar banyak orang yang membicarakan hal tersebut, keluarga tersebut sedang berkabung, penderitaan yang tak terkira. Buddha mendengarkan berita tersebut sepanjang perjalanan. Ada yang menyampaikan informasi ke keluarga ini bahwa Buddha sedang memasuki kota mereka, dan ada saudara yang mengatakan kepada sesepuh, "Jika kita bisa mengundang Buddha untuk berceramah kepada kita." Sebenarnya mengapa? Meminta petunjuk mengapa bisa tertimpa masalah seperti ini. Apakah mengundang Sang Buddha untuk memberikan ceramah kepada kita? Segera mereka mengundang Buddha dan muridnya untuk datang ke rumah keluarga ini. Keagungan Sang Buddha dan sikap bermartabat dari murid-murid Sang Buddha. Setelah masuk ke dalam rumah keluarga ini, suasana penuh kesedihan itu semuanya tersapu. Seperti segumpalan awan hitam yang semuanya telah terbuka. Semua orang mengubah kesedihan dan kekhawatiran pikiran mereka menjadi tenang. Sudah tidak terdengar suara tangisan. Dapat menatap kagum pada wajah agung Sang Buddha. Setiap orang di dalam batinnya ada semacam kebahagiaan dalam Dharma. Hanya karena telah melihat Sang Buddha, batin telah terbit perasaan hati yang bahagia.
Tetua lalu menghadap Sang Buddha untuk sembah sujud. Semua sanak keluarga menghadap Sang Buddha untuk sembah sujud. Menghadap Sang Buddha dan berkata, "Buddha, saya hanya punya seorang anak laki-laki. Hal bahagia, menikah, baru 7 hari berlalu. Sudah terjadi hal seperti ini. Sebenarnya saya memiliki sebab dan kondisi seperti apa? Bagaimana bisa terjadi masalah seperti ini?" Sang Buddha lalu berkata, "Kehidupan manusia hakikatnya adalah tidak kekal. Pohon itu, bunga mekar hingga begitu lebat. Izin bertanya, pada musim ini, bunga di pohon itu mekar dengan begitu lebat. Bunga mekar yang di sini, jika musim ini berlalu, pohon ini bagaimana?" Ada orang yang menjawab seperti ini, "Bunga setelah mekar, ada yang menghasilkan buah, ada bunga akan gugur." Sang Buddha lalu berkata, "Ya, ada bunga yang gugur. Ada bunga yang menghasilkan buah. Buah jika sudah matang bagaimana? Jika Anda tidak memetiknya, apa yang akan terjadi pada buah itu jika sudah matang?" Semua orang menjawab lagi, "Jika buah sudah matang, tidak ada yang memetiknya, tetap sama, akan jatuh juga." Sang Buddha lalu berkata, "Benar, kehidupan manusia juga sama seperti ini. Sebab dan kondisi sudah matang, kelahiran di dunia. Sebab dan kondisi telah berakhir, dia akan mengikuti hukum alam. Ketika kondisi sudah berakhir, maka akan meninggalkan." Namun masih ada orang juga bertanya, "Sang Buddha, namun dia masih sangat muda. Mengapa begitu muda bisa bertemu hal seperti ini?" Sang Buddha kemudian mengatakan, "Ini harus membahas benih masa lalu dan buah saat ini. Masa lalu semuanya ingin mendengar. Sebenarnya ada benih apa di masa lalu?" Lalu mengatakan, "Dulu ada seorang pemuda, juga masih anak belasan tahun, sangat muda. Dia biasanya suka bermain busur dan panah, suka memanah burung. Ini adalah kehidupannya. Adalah suka berburu, memanah burung. Suatu hari, bersama 3 teman baiknya pergi bermain, membawa serta busur dan panahnya. Anak yang membawa busur dan panahnya melihat di atas pohon ada burung. Dia lalu mengatakan ke 3 orang, "Kalian lihatlah, biasanya saya sangat tepat memanah. Kalian percaya atau tidak?" Ketiga temannya lalu mengatakan, "Saya percaya kamu memanah sangat tepat." Namun orang yang mau memanah ini, dia mengatakan, "Burung, kamu lihat burung itu. Kamu bantu saya tunjuk burung yang mana. Tidak peduli burung itu hinggap di satu dahan yang mana, saya pasti bisa memanahnya." Di antaranya ada seorang menunjukkan jarinya. "Burung itu adalah di pohon itu. Pohon itu adalah yang paling ujung. Apakah kamu dapat memanahnya?" "Mana mungkin saya tidak bisa memanahnya." Oleh karena itu, dia memanahnya. Panah dan busurnya diarahkan ke atas. Dengan satu pose, mulai melepaskan panahnya. Burung itu demikian jatuh. 3 orang di sana bertepuk tangan dengan gembira memujinya. "Kamu sangat hebat." Buddha menceritakan kisah itu sampai di sini dan berkata, "Tahukah kamu, orang yang selalu membawa busur dan anak panah bersamanya kemana-mana, orang yang suka berburu adalah anakmu. Kedua orang tua yang patah hati
kalian berdua adalah orang-orang ikut bersukacita. Jadi ketika kita bercerita tentang ikut bersukacita, jadi dapat dikatakan, ikut bersukacita bukan berarti ikut bersukacita dua buah kata. Melihat orang melakukan sesuatu, kita lalu ikut bersukacita. Dalam masyarakat kita saat ini, ketika datang ke kesalahan atau hal-hal yang tidak kita mengerti, jika kita bersukacita dalam hal ini, kita juga dapat menciptakan karma yang sangat besar. Orang-orang saat ini harus lebih bersungguh hati. Meskipun demikian, turut bersukacita dalam perbuatan baik. Orang lain menciptakan pahala yang tak terbatas. Melihat internet saat ini, ada banyak hal yang tidak benar di dalamnya. Namun orang-orang merespon kebohongan ini. Satu orang berbicara desas-desus. Semua orang meneruskannya sebagai kebenaran. Ini juga menciptakan karma. Lihatlah bagaimana petaka yang diciptakan manusia. Sekarang sangat banyak pengungsi dan bagaimana itu terjadi, ini adalah sesuatu yang dapat kita semua pahami dengan baik. Dharma Buddha yang sekarang kita bicarakan, sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, Sang Buddha mulai berharap agar kita bisa ikut bersukacita. Ikut bersukacita ketika melihat kebajikan. Kebajikan harus diteruskan tanpa henti. Kalau bisa diteruskan seperti ini, layaknya 3 kakak adik itu yang berkata, "Master, kami sangat bersyukur karena Master membangun rumah sakit. Dengan sebungkus semen dan sepotong batu bata, kami pun sangat bersungguh hati bisa mengenal begitu banyak orang, bisa menuntun dan menyadarkan banyak orang. Ini adalah ikut bersukacita. Bahkan dengan sepotong batu bata dan sebungkus semen sekalipun, mereka bisa ikut bersukacita atas jasa kebajikan orang lain. Dan akhirnya bisa menyelamatkan banyak orang. Lalu orang-orang yang ikut bersukacita ini, mereka semua adalah komite Tzu. Tidak ada yang tahu seberapa banyak jodoh kebajikan yang mereka jalin di tengah orang banyak. Meskipun sering dengan berjalannya waktu, mereka juga akan menjadi tua karena hukum alam. Namun kehidupan mereka ini juga sudah menanam banyak benih kebajikan. Dengan setiap cinta kasihnya, mereka telah membentangkan jalan bodi yang rata. Banyak orang yang berkata, "Seseorang membawa saya bergabung dalam Tzu. Meskipun ia sudah tidak lagi bersama kita, namun kita masih selalu mengenangnya." Mereka yang kita kenang mungkin juga ada di antara bodhisattva cilik kita sekarang. Bisa saja demikian. Selama kalpa sebanyak butiran debu, mereka telah dilengkapi dengan dapat mendengarkan ajaran, membaktikan segenap jiwa kehidupan, menerima dan menegakkan ajaran, serta memberikan persembahan melalui 3 karma. Beginilah bagaimana mereka mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, mereka mempraktekannya. Setelah mempraktekannya, mereka meneruskan Dharma ini. Orang yang seperti ini, kita sangat yakin bahwa mereka ada di antara bodhisattva cilik kita saat ini, ataupun pemahaman kecil. Saya sudah mendengarnya baik. Saya ikut bersukacita dengan berdonasi. Ikut bersukacita dengan cara seperti ini juga bisa membawa jasa kebajikan bagi diri kita. Setiap titik donasi akan masuk ke dalam lautan kebajikan.
Ada orang yang mengatakan, rumah sakit ini saya juga ada bersumbangsi uang. Seseorang datang ke saya menggalang dana. Tidak terpikirkan sekarang, saya diselamatkan rumah sakit ini. Betul. Inilah siklus cinta kasih, siklus kebajikan. Seperti mendengarkan sutra 2000 orang ini, Buddha juga memberikan peramalan pada mereka. Kelak di jangka waktu yang panjang, mereka juga bisa mencapai kebuddhaan. Secara bersamaan mencapai kebuddhaan. Bersamaan pergi dan menyadarkan para makhluk. Masih banyak jalinan jodoh yang mendalam. Kalpa sebanyak butiran debu melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Buddha secara khusus memanggil nama, memberikan peramalan, menjelaskan jalinan jodoh mereka. Betul, ada yang jalinan jodohnya mendalam, ada yang dangkal. Namun, semuanya dimulai dari ikut bersukacita pada jasa kebajikan orang lain. Ada yang bersungguh hati bersumbangsi. Jadi, kita harus bersungguh hati melakukan hal yang baik. Satu orang dengan 2 tangan saja tidak cukup. Diperlukan ribuan tangan agar mampu mengubah dunia ini. Kita sering melantunkan Bodhisattva Avalokitesvara yang bertangan 1000 dan bermata 1000. Sutra makna tanpa batas disebutkan. Dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Sukacita setiap orang dibagikan lagi orang lain. Hal yang baik diteruskan orang lain. Masyarakat damai, hal baik di dunia menjadi banyak. Mari kita lihat sutra sebelumnya. Para dewa yang tak terhingga, Raja Naga, Yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kinara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia, serta para biksu, biksuni, upasaka, upasika, pencari keserawakaan, pencari kepratekya buddhaan, pencari jalan kebuddhaan, jenis-jenis makhluk seperti ini. Sutra teratai bab 10, Guru Dharma. Sang Bhagawan bertanya kepada Bodhisattva Baisaja Raja, apakah Anda melihat itu? Ada 80.000 makhluk agung. 80.000 makhluk agung ini termasuk dalam 8 kelompok dewa dan naga, termasuk manusia, praktisi monastik seperti biksu dan biksuni, praktisi perumah tangga seperti upasaka dan upasika, serta praktisi kendaraan kecil, praktisi kendaraan menengah, juga mereka yang mencari ajaran kendaraan besar. Semuanya termasuk di sana. Inilah orang-orang yang bergembira atas jasa orang lain. 8 kelompok dewa dan naga dan manusia berjumlah 80.000. Sang Buddha bertanya kepada Bodhisattva Baisaja Raja, apakah Anda melihat mereka? Selanjutnya dikatakan, semua orang yang berada di hadapan Buddha dan mendengarkan sutra teratai, baik berupa sebaik syair atau satu kalimat, bahkan hanya membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita. Aku memberikan peramalan kepada semuanya. Kelak mereka akan memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra teratai bab 10, Guru Dharma. Dengan kata lain, beliau menyebut semua dari 80.000 makhluk agung di sana sebagai bodhisattva. 80.000 makhluk hidup itu hadir di hadapan Sang Buddha.
Semua orang yang berada di hadapan Buddha, semuanya 80.000 makhluk, mendengarkan sutra bunga teratai yang menakjubkan. Bahkan ada asosiator penjalin jodoh yang mendengarkan. Para 8 kelompok dewa dan naga juga mendengarkan. Para manusia di dunia juga mendengarkan. Semua 80.000 makhluk agung hadir di sana mendengarkan dharma ini. Semua orang yang berada di hadapan Buddha dan mendengarkan sutra teratai, 80.000 makhluk agung yang semuanya berada di hadapan Buddha dan dapat mendengarkan dharma menakjubkan. Semua orang yang berada di hadapan Buddha menerangkan pada saat bersamaan bertemu dengan pembabaran dharma dari Buddha. Jadi dikatakan pada saat bersamaan, semuanya pada saat yang bersamaan, bahkan itu hanya sesaat. Mereka semua lahir pada masa hidup Sang Buddha. Buddha Sakyamuni mencapai kebuddhaan pada saat itu. Selain manusia, ada 8 kelompok dewa dan naga yang hadir pada saat yang bersamaan. Ketika Sang Buddha mengajarkan sutra teratai, mereka dapat berhenti sejenak untuk mendengarkan, baik berupa sebait sair atau satu kalimat, bahkan hanya membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita. Setelah mendengarkannya, rasa sukacita muncul di dalam diri mereka, baik berupa sebait sair atau satu kalimat, bahkan hanya membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita, paling tidak hanya mendengarkan satu kalimat atau sebait sair. Bahkan hanya memunculkan sebersit pikiran penuh sukacita setelah mendengarkan sutra. Artinya orang-orang yang mendengarkan sutra ini, baik berupa sebait sair atau satu kalimat saja, semuanya pada akhirnya akan mencapai kebuddhaan. Ini dikatakan, hanya mendengarkan sudah membangkitkan rasa bersukacita. Mendengarkan sutra ini, satu kalimat dalam sutra, sebait sair, membangkitkan sebersit pikiran ikut bersukacita. Orang-orang seperti ini, para makhluk, karena sutra, mendengarkan sutra satu kalimat, sebait sair, semuanya pada akhirnya akan mencapai kebuddhaan. Hanya dengan sebait sair, mendengarkan satu kalimat dan dapat meresap ke dalam hati. Memiliki jalinan jodoh ini adalah sebuah benih. Bahkan Anda hanya mendengarkan sekali, mendengarkan satu kalimat, benih ini sudah meresap ke dalam hati, seperti sutra teratai, bab metode terampil. Ada bagian naskah sutra ini mengatakan, seandainya orang dengan pikiran bercabang-cabang masuk ke dalam stupa atau wihara, sekali saja melafalkan Namo Buddha, semuanya telah berhasil mencapai jalan kebuddhaan. Sutra Teratai Bab 2, Metode Terampil. Semua orang melafalkan Sutra Teratai. Masih ingat dengan naskah sutra ini mengatakan, bahkan kanak-kanak yang bermain-main menggunakan rumput, ranting, alang-alang, atau kuku jari mereka untuk menggambarkan rupang dari Buddha. Sutra Teratai Bab 2, Metode Terampil. Menggunakan rumput sebagai pena atau kuku jari mereka, atau menggunakan tangan dan kuku untuk menggambar di sana, untuk menggambarkan rupang dari Buddha. Tidak peduli Anda seorang anak yang sedang bermain atau menggunakan rumput, menggunakan ranting kayu, adalah menggunakan alang-alang atau batang rumput. Anda dapat menggambar dengan bebas, melukis rupang Buddha.
Orang-orang ini secara bertahap akan mengakumulasi pahala kebajikan. Karena dia sedang melukis Buddha, di dalam hatinya ada Buddha. Tidak peduli jenis lukisan apa yang Anda gunakan, di lingkungan seperti apa. Asal di dalam hatimu muncul satu Buddha, patung Buddha akan muncul. Orang-orang ini secara bertahap akan mengakumulasi pahala kebajikan dan menyempurnakan hati maha belas kasih. Semuanya telah berhasil mencapai jalan kebuddhaan. Sutra Teratai Bab 2, Metode Terampil. Menggambar rupang Buddha, menggambarkan dengan penuh sukacita, menggambarkan dengan sangat agung. Perlahan-lahan rupang Buddha ini akan masuk ke hati. Jadi, menyempurnakan hati maha belas kasih. Wujud itu masuk ke hati. Dengan sendirinya hati kita akan menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Maka perlahan-lahan akan menyempurnakan hati maha belas kasih. Semuanya telah berhasil mencapai jalan kebuddhaan. Paling penting adalah harus dimulai dengan seperti ini. Perlahan-lahan mengakumulasi, meskipun hanya permainan anak-anak. Anak-anak juga bisa berpikir, saya mau menggambar Buddha. Setelah selesai menggambar, dia kemudian menyembah Buddha. Menyembah Buddha ini adalah sudah ada niat baik dalam hati, terus menggambarkan hingga sangat agung. Rupang Buddha tercetak dalam hati, dengan sendirinya hatinya sendiri juga bisa memupuk hati maha belas kasih, yaitu niat hendak menolong para makhluk, hati maha belas kasih. Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Perlahan-lahan terus mengakumulasi dari timbulnya niat ini untuk melaksanakan, sudah bisa menolong orang. Dengan demikian maka sudah mempraktikkan jalan bodhisattva. Secara bertahap semuanya telah berhasil mencapai jalan kebuddhaan. Ini sepenggal naskah sutra dalam bab metode terampil. Oleh karena itu dikatakan, baik berupa satu kalimat atau sebait syair. Asalkan Anda mendengar satu kalimat atau sebait syair, simpan dalam hati. Ini dinamakan sebutir benih. Seperti anak-anak menggambarkan rupang Buddha seperti ini. Apakah itu menggunakan rumput dan ranting? Apakah itu menggunakan kuku jari? Menggunakan tangan seperti ini menggambar. Asalkan adalah menggambarkan wujud Buddha ataupun mendengar satu kalimat dari sebait syair. Dengan demikian makanya semuanya sudah tertanam, bisa mendekat kepada Buddha. Benih dari Dharma sudah masuk ke hati. Jadi, apalagi kalau sekarang bertemu dengan Buddha, meyakini dan menerima sutra ini, tanpa dikehendaki lalu memunculkan keyakinan dan pemahaman. Dari pemahaman lalu menjalankan praktik. Bagaimana mungkin tidak merealisasikan buah dari praktik? Sutra ini secara khusus menampilkan berbagai pembabaran Dharma dari Tathagata, baik berupa ajaran kendaraan kecil atau Dharma agung. Tiada satupun yang bukan ajaran kendaraan besar. Semuanya bertujuan untuk memungkinkan para makhluk secara bertahap mencapai kebuddhaan. Sekarang adalah zaman Sang Buddha. Pada saat itu 80.000 makhluk agung. Sang Buddha melalui Bodhisattva Baisaja Raja memberitahu 80.000 Bodhisattva ini.
Bahkan jika mereka hanya mendengar satu kalimat, satu syair, di masa depan juga sama akan dapat mencapai kebuddhaan. Jadi, tanpa dikehendaki lalu memunculkan keyakinan dan pemahaman. Kita harus mempercayai Sang Buddha kepada Bodhisattva Baisaja Raja membahas tentang keyakinan. Ketika mendengarkan Dharma harus terserap ke dalam batin, harus yakin, kita harus percaya. Karena jika kita percaya, kita akan punya cara untuk dapat mengerti. Jika kita tidak percaya, maka tidak akan bisa mengerti. Kita harus mempercayainya. Percaya baru dapat menghayatinya, baru dapat mengerti. Merealisasikan buah dari praktik. Jika kita tidak mempunyai keyakinan dan pemahaman, bagaimana kita bisa mempraktikkannya? Jika kita tidak mempraktikkannya, bagaimana bisa dapat menghasilkan buah pencapaian? Oleh karena itu, keyakinan satu kata jika dapat terserap ke dalam batin, dengan sendirinya kita akan dapat menghayati, memahami dan menghayati jalan agung. Dengan sendirinya dapat membangkitkan tekad tiada tara, selalu seperti ini. Jadi, sutra ini secara khusus menampilkan berbagai pembabaran Dharma dari Tathagata, baik berupa ajaran kendaraan kecil atau Dharma agung. Tiada satupun yang bukan ajaran kendaraan besar. Semuanya sudah digabungkan menjadi Dharma kendaraan besar. Sang Buddha di Sutra Teratai menggabungkan 3 kendaraan menjadi kendaraan tunggal. Kendaraan kecil, kendaraan sedang sampai di saat ini semuanya digabungkan menjadi kendaraan tunggal. Jadi, kendaraan besar dan kecil semuanya digabungkan. Dharma Sang Buddha begitu setara. Dari kendaraan kecil dikumpulkan dengan sedikit ayat-ayat dan kalimat, maka menjadi perbendarahan Dharma. Dari 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Dharma di dalamnya begitu mendalam. Kita harus bersungguh hati dalam meyakini dan memahaminya. Dalam mempraktikkan dengan semangat, mempraktikkannya di kehidupan. Semuanya tidak lain adalah 6 paramita dan segala praktiknya. Jadi semuanya tidak lain adalah kendaraan besar. Semuanya bertujuan untuk memungkinkan para makhluk mengikuti kapasitas ini, melatih diri secara bertahap menerima Dharma dan melatihnya untuk mencapai kebuddhaan. Ini adalah kemampuan dari Sutra Teratai. Ikut bersukacita. Begitu mendengar Dharma, muncul perasaan ikut bersukacita dalam hati. Artinya memunculkan perasaan sukacita bersama orang banyak, tetapi belum meyakini, menerima dan mengamalkan ajaran dari batin mendalam. Ketika mereka pertama kali mendengarkan tentang bagaimana setiap orang mendengarkan Dharma, bagaimana setiap orang mendengarkan dengan penuh perhatian, mereka juga mendengarkannya. Bahkan hanya dengan mendengarkan sekali, mendengarkan hanya satu kalimat, atau mendengar hanya satu bait syair, sebuah benih telah tertanam di dalam diri mereka. Melihat setiap orang begitu sukacita dalam persamuan Dharma yang agung, itu membuat saya juga merasa bersukacita. Jika kita bersukacita bersama orang lain, ini adalah memunculkan perasaan sukacita bersama orang banyak. Mereka mungkin masih belum memiliki keyakinan yang mendalam untuk menerima dan mengamalkannya. Mereka hanya bergembira atas jasa orang lain saja.
Beberapa orang berkata, "Karena Anda telah meminta sumbangan kepada saya akan menyumbang kali ini saja. 1 kali pun sudah baik-baik saja. 1 kali. Mereka masih bisa mendapatkan manfaat besar dari ini. Bahkan jika Anda berkata, 'Saya akan datang hari ini,' besok tidak mau datang, ini juga tidak apa-apa. Anda datang hari ini, maka kami memiliki lebih 1 orang lagi di persamuan ini. Semakin banyak orang yang datang, semakin memperagung tempat persamuan ini, juga turut bersukacita atas pahala kebajikan untuk ikut bersukacita atau bahkan timbul sebersit pikiran ingin mengikuti akan sama mereka, juga mendapatkan peramalan akan mencapai kebudaan kelak. Ini seperti 2.000 orang berada di persamuan itu. Mereka tidak berani berpikir, apakah kami akan menerima peramalan dari Sang Buddha? Mereka tidak pernah membayangkan Sang Buddha akan memberikan ramalan kepada mereka semua. Ini adalah prinsip yang sama. Ikut bersukacita atau bahkan timbul sebersit pikiran ingin mengikuti, juga mendapatkan peramalan akan mencapai kebudaan kelak. Batin yang ikut bersukacita artinya tidak menolak. Dengan bersukacita akan muncul keyakinan, di mana keyakinan adalah sumber dari jalan dan induk dari segala pahala kebajikan. Sebersit pikiran penuh keyakinan dan sukacita ini adalah bibit fajra untuk menerima dan memahami dharma menakjubkan ini. Sehingga batin yang ikut bersukacita artinya tidak menolak, asalkan kamu bersukacita mendengarkan dharma. Dengan bersukacita akan muncul keyakinan. Karena dia bersukacita, dia ada keyakinan, walaupun dengan keyakinan yang kecil, di mana keyakinan adalah sumber dari jalan dan induk dari segala pahala kebajikan. Ini mulai dari sebersit pikiran penuh keyakinan dan sukacita. Begitu percaya, mulai percaya, batin penuh sukacita, demikianlah menerima dan memahami. Demikian bersedia dengan dharma ini, saya menerimanya, walaupun sedikit saja, tetapi masih ada keyakinan. Dengan mendengarkan dharma dan batin penuh sukacita, seperti demikian sebersit pikiran penuh keyakinan dan sukacita ini adalah bibit fajra untuk menerima dan memahami dharma menakjubkan ini. Ajaran ini dalam batinnya tidak akan hilang, selamanya ada. Sebelum kalpa butiran debu, bibit ini telah ada. Walaupun kita dari masa ke masa kehidupan terus diliputi kegelapan batin, tetapi bibit ini telah ada sebelum kalpa butiran debu, karena kita setiap orang memiliki sifat Buddha, niat pikiran baji yang ada sejak lahir. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang baji, selamanya ada, sehingga begitu mendengarkan dharma bisa dimasukkan ke dalam batin. Bibit ini tetap ada, sehingga di masa mendatang ada jalinan jodoh untuk menerima peramalan. Sehingga Buddha mengatakan, "Aku memberikan peramalan kepada semuanya. Kelak mereka akan memperoleh anuttara samyak sambodhi." Buddha memberi peramalan kalau mereka semua akan mencapai jalan kebuddhaan. Orang demikian, bibitnya di masa mendatang perlahan-lahan akan matang, sehingga pada akhirnya dia juga akan mencapai kebuddhaan. Sehingga Buddha memberikan peramalan kepada 2.000 orang.
baik kapasitasnya dalam atau dangkal, tetapi memberikan peramalan demi mereka, sehingga sesuai kapasitas yang masing-masing berbeda, menetapkan ajaran 3 kendaraan, tetapi pada akhirnya kembali pada satu sutra, memadukan metode terampil dan fungsi menakjubkan dari Buddha. Dari sini diketahui bahwa tiada satu dharma yang dibabarkan bagi para praktisi 2 kendaraan. Itu sebabnya orang-orang yang mendengarkan sutra teratai ini di hadapan Buddha, semuanya diberikan peramalan oleh Buddha. Kita akan memahami mengapa Buddha menciptakan ajaran 3 kendaraan. Karena kapasitas para makhluk ada perbedaan. Kewelas asihan Buddha tidak tega demikian bocor para makhluk siapapun dengan metode ajaran menakjubkan, sehingga dari sini diketahui bahwa tiada satu dharma yang dibabarkan bagi para praktisi 2 kendaraan. Setiap dharma dibabarkan demi praktisi kendaraan besar. Tidak akan berakhir hanya di 2 kendaraan. Dia memiliki kendaraan kecil, ada kendaraan menengah. Buddha pasti akan menyempurnakan ajaran kendaraan besar yang terakhir, sehingga itu sebabnya orang-orang yang mendengarkan sutra teratai ini di hadapan Buddha, semuanya diberikan peramalan oleh Buddha. Asalkan Buddha mulai membabarkan sutra teratai, ini dinamakan ajaran kendaraan besar. Dalam sutra teratai, walaupun hanya satu kata singkat, inilah ajaran besar. Menanam sebuah benih ajaran kendaraan besar ke dalam batin, sehingga Buddha memberikan peramalan kepada mereka. Singkat kata, benih ajaran kendaraan besar diserap ke dalam batin kita, semuanya demi mengajarkan kepada kita, benih yang kecil, kebajikan yang kecil kamu sumbangsi, semuanya ada pahala. Satu niat pikiran yang yakin, yaitu benih bodhi dalam batin kamu. Inilah kewelas asihan Buddha, membuka pintu metode terampil demi mengajari kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.